Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Inayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar Madrasah MTs Al Inayah, mata pelajaran Akidah Akhlak, fase D kelas 7. Topik materi Iman Malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Tahun pelajaran 2023-2024. Nama penyusun Indah Inayah, semester genap. Alokasi waktu 8 jam pelajaran 4 pertemuan. Selanjutnya kompetensi awal, yaitu menganalisis tugas dan sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Menyajikan hasil analisis keterkaitan sifat malaikat dan syaiton dengan perilaku manusia. Selanjutnya profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebinekaan global. Pelajar Rahmatul lil Alamin yang ingin dicapai adalah ta'adub, tawasud, tathawur, wa ibtikar, dan tasamuh. Lalu, sarana dan prasarana, sumber belajar, LKPD, buku teks, laman e-learning, e-book, dan lain-lain. Medianya yaitu LCD proyektor, komputer, laptop, jaringan internet, dan lain-lain. Kemudian, target peserta didik. Peserta didik cerdas istimewa berbakat dan peserta didik reguler. Peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis sehingga mampu mencapai keterampilan yang aktif dan berwawasan luas. Model pembelajarannya yaitu pembelajaran dengan tatap muka, direct interaction, cooperative learning, dan discovery learning. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian makhluk gaib, menyebutkan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya, menunjukkan perbedaan antara jin, iblis, dan setan, menyebutkan sifat-sifat jin, iblis, dan setan, menulis nama-nama malaikat, melafalkan dalil tentang adanya malaikat, mengklasifikasikan makhluk gaib sesuai dengan sifat-sifatnya. Kemudian, untuk asesmen awal, bisa teman-teman perhatikan di tabel berikut ini. Selanjutnya, untuk pemahaman bermakna, teman-teman bisa perhatikan dan pahami dengan baik. Di dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 30, di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27, dan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya untuk pertanyaan pemantik. Guru menanyakan kepada peserta didik seputar materi iman malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Selanjutnya materi pembelajaran, yaitu pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Selanjutnya bisa teman-teman pahami dan baca dengan baik. Kemudian dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan syaitan. Pertama, dalil tentang adanya malaikat. Dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 30, dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6, dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 20, dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 49, dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6, dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 206, dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Selanjutnya dalil tentang adanya jin. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27, dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26-27, dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29, dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 17, dalam Al-Quran Surat Fusilat ayat 25, dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya dalil tentang iblis dan syaitan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 12, dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17, dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 120, dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 21. Kemudian ada tugas dan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk gaib lainnya. Terdapat nama dan tugas-tugas malaikat serta sifat-sifat malaikat. Bisa teman-teman pahami dan baca dalam materi berikut. Kemudian materi terakhir yaitu jin, iblis, dan setan. Bisa teman-teman pahami pengertian jin, iblis, dan setan
dalam materi berikut. Kemudian, untuk kegiatan pembelajaran pertemuan ke-1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua, melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapihan, pakaian, posisi tempat duduk peserta didik, dan kebersihan kelas. Yang ketiga, guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. Yang keempat, guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebinekaan global. Selanjutnya di sini kita akan membahas kegiatan inti. Yang pertama, kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi pengertian, iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Selanjutnya, berpikir kritis. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi, pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya, seperti jin, iblis, dan setan. Selanjutnya, kolaborasi. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan pengumpulan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai pengertian iman kepada malaikat, makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Selanjutnya, komunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Selanjutnya, kreativitas. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan pengertian iman kepada malaikat, makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Lalu, kegiatan penutup. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru juga mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat. Untuk kegiatan pembelajaran pertemuan kedua, ketiga, keempat, bisa teman-teman baca dan simak baik-baik. Selanjutnya, untuk asesmen penilaian, bisa teman-teman perhatikan dan pahami di dalam tabel materi ini. Selanjutnya, pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan, salah satunya yaitu pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Untuk remedial, salah satunya yaitu guru melakukan pembahasan ulang terhadap materi yang telah diberikan dengan cara atau metode yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih memudahkan peserta didik dalam memaknai dan menguasai materi ajar, misalnya lewat diskusi dan permainan. Kemudian yang terakhir, refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru yaitu pernyataan kunci yang membantu guru untuk merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas, misalnya, apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran ini? Selanjutnya, untuk refleksi peserta didik, bisa teman-teman pahami dalam tabel berikut ini. Berikut penjelasan terkait modul ajar yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.